Selamat pagi, saudara-saudari, puji Tuhan. Pagi ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita, 1 tahun selesai satu kali. Dan pagi ini kita sampai pada Matius 5 ayat 17 sampai yang ke-48. Nah, saudara-saudari, setelah di dalam pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-12, di sana kita sebagai umat kerajaan, sebagai orang-orang percaya, memiliki hakiki atau apa adanya kita yang kita miliki, ya. Ada 9 hakiki, ya. Dan kemudian di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kita adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di atas bumi ini dan di dalam dunia ini. Kita adalah garam dan kita adalah terang. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-48, kita melihat satu perbandingan dari Kristus, Raja ini yang kita miliki, dengan hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. Maka dikatakan di dalam ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara-saudari, Kristus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudari, kata menggenapi di sini, ya, ini ada 3 pengertian, ya, dari kata menggenapi. Ya, kalau kita membacanya dengan teliti, ya, yang pertama, Kristus datang untuk memelihara hukum Taurat, ya, bahkan memeliharanya dengan sempurna tanpa cacat. Kristus telah memelihara ke-10 perintah Allah dengan sempurna dan dengan cara yang positif. Ya. Ini adalah pengertian yang pertama, yaitu Kristus telah memelihara dengan sempurna tanpa cacat hukum Taurat. Yang kedua, Kristus memenuhi atau menggenapi tuntutan atau permintaan atau perintah dari hukum Taurat melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudari, karena Kristus telah memelihara hukum Taurat tanpa cacat, maka ia sempurna adanya. Nah, kesempurnaannya ini melayakkan dia mati di atas kayu salib bagi kita. Karena dia harus menggenapi lambang sebagai anak domba yang tak bercacat celah untuk menjadi kurban. Ya. Karena itu, saudara-saudari, puji Tuhan, Kristus telah memelihara hukum Taurat dengan sempurna dan tak bercacat, sehingga kesempurnaan dia ini melayakkan dia mati di atas kayu salib bagi kita semua. Ya. Saudara-saudari, kita semua telah rusak, telah merusak, dan telah melanggar hukum Taurat. Tetapi saudara-saudari, pelanggaran kita telah dibereskan oleh Tuhan Yesus melalui kematian Tuhan di atas kayu salib yang menggantikan kita. Saudara-saudari, di atas salib, Tuhan Yesus Kristus adalah pengganti kita. Mati bagi kita untuk memenuhi, untuk menggenapi tuntutan atau permintaan dari hukum Taurat. Nah, yang ketiga, saudara-saudari, Kristus menyempurnakan hukum Taurat yang lama dengan hukum Taurat yang baru, yaitu hukum di dalam kerajaan surga.
Jadi saudara-saudari, menggenapkan hukum Taurat itu berarti bahwa Kristus menyempurnakan hukum Taurat lama dengan hukum Tauratnya yang baru. Ini kita bisa melihat ya di dalam pasal 5 ayat 22, 28, 32, 34 ya, 39 ya. Kemudian yang 44 ya. Dengan kata tetapi aku berkata kepadamu. Nanti kita akan melihat ya bagaimana perbandingan antara hukum Taurat lama dengan hukum Taurat baru yang telah digenapi di dalam Kristus. Maka saudara-saudari, penggenapan dari tuntutan hukum Taurat melalui kematian yang menggantikan dari Kristus di atas kayu salib itu telah menghasilkan hayat kebangkitan. Hayat kebangkitan ini untuk apa? Untuk menyempurnakan dan memenuhi hukum Taurat hingga penuh. Puji Tuhan saudara-saudari, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa, kita hanya perlu memenuhi hukum Taurat baru. Hukum Taurat yang lebih tinggi dengan cara memiliki hayat kebangkitan yang kita terima, dan hayat ini adalah hayat kekal dari Bapa yang ada di dalam kita. Puji Tuhan, Kristus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, di sana kalau kita tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam kita, maka kita tidak tahan uji. Saudara-saudara, inilah ya, hukum Taurat lama digantikan, ya, telah disempurnakan dengan hukum Taurat yang baru, yang jauh lebih tinggi, ya, jauh lebih memiliki standar ilahi surgawi. Tetapi ini dipenuhi oleh Kristus yang telah mati dan bangkit dan hari ini telah berada di dalam diri kita. Maka saudara-saudari, kalau kita membaca sampai ayat 48, ada satu permintaan yang mungkin kita tidak akan bisa penuhi. Tetapi saudara-saudari, kalau kita memiliki Kristus sebagai hayat kita, ya, maka dengan hayat Kristus ini yang adalah hayat Bapa, maka kita akan memenuhi permintaan ini. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, di sini ada syarat masuk dalam kerajaan surga. Kita melihat saudara-saudari bahwa syarat masuk ke dalam kerajaan surga adalah hidup lebih benar, lebih lebih tinggi, ya,
daripada standar ya, moral orang-orang yang beragama ya, atau dikatakan di sini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari, lalu di sini kita melihat ya bahwa kebenaran ya, di dalam ayat 20 tadi ya, jika kebenaranmu ya, atau hidup keagamaanmu ini adalah kebenaranmu ya, tidak melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, kebenaran yang bagaimanakah yang melayakkan kita masuk dalam kerajaan surga? Ini tentunya kita harus jawab dengan jawabannya adalah kebenaran yang melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari, kebenaran ini tidak mengacu kepada dibenarkan di hadapan Allah ketika kita percaya Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ini mengacu kepada kebenaran yang subjektif atau yang kita alami. Dan kebenaran yang subjektif ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita, yang telah kita terima, kita perhidupkan sebagai kebenaran kita, agar kita dapat hidup di dalam realitas kerajaan hari ini ya, seperti yang dinyatakan di dalam hakiki umat kerajaan ya, di ayat sebelumnya ya. Dan kita masuk di dalam manifestasi kerajaan pada zaman akan datang ya. Kebenaran ini sebenarnya digambarkan ya sebagai pakaian pesta ya, di dalam Matius pasal 22. Ini melayakkan kita untuk berbagian dengan jamuan kawin anak domba ya, dan mewarisi ya kerajaan surga. Nah, saudara-saudari, dikatakan bahwa semua ya, yang kita miliki sejak percaya ini membuat kita berada di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudari, kita harus masuk di dalam manifestasi kerajaan surga. Nah, sebagai orang percaya, umat kerajaan, kita perlu berusaha untuk berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaran kita sendiri, kebenaran manusia kita, melainkan dengan kebenaran Allah, yaitu standar moralitas yang tinggi. Bagaimanakah caranya ya, agar kita memiliki kebenaran Allah? Ya, satu-satunya jalan adalah kita membiarkan Dia, Allah, Kristus, hidup di dalam kita. Jika kita memperhidupkan Dia, maka kebenaran Allah akan hidup di dalam kita. Saudara-saudari, mayoritas kebenaran yang dilakukan manusia adalah tanpa Kristus. Ya. Ini semu, saudara-saudari. Ya. Kebenaran manusia, kekudusan manusia, itu hanyalah sehelai kain kotor atau gombal kalau orang Jawa bilang. Ya. Maka saudara-saudari, hanya ketika kita membiarkan Tuhan menjadi raja kita, menjadi kepala kita, dan segala sesuatu kita, barulah kita bisa menempuh kehidupan dalam kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak munafik, tidak semu, ya. Kebenaran yang menang, melampaui kebenaran ahli Taurat. Maka saudara-saudari, kebenaran di sini yang dimiliki kita itu adalah kebenaran yang berasal dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan mengacu kepada kebenaran di hadapan Allah waktu kita percaya menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kebenaran di hadapan Allah itu ditujukan kepada orang yang berdosa yang percaya. Sedangkan
kata kebenaranmu yang melebihi kebenaran orang Farisi, ini adalah kebenaran yang diperhidupkan oleh kita, orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita melalui kerjasama dengan Roh Kudus di dalam kita. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat ya, perbedaan antara hidup yang kekal yang kita peroleh dan masuk ke dalam manifestasi kerajaan surga. Yang pertama, kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki hayat yang kekal, yaitu hayat Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Maka saudara-saudara, masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah dengan hayat Bapa yang kita miliki. Yang kedua, hidup yang kekal itu adalah hasil dari kebenaran karena pemberian Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan kita diselamatkan, kita memperoleh anugerah karena iman. Dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, untuk masuk dalam kerajaan surga, kita perlu memiliki kebenaran yang subjektif, yang diperhidupkan oleh kita orang percaya. Yang ketiga, hayat yang kekal diterima oleh kita yang percaya, dan ini akan menjadi milik kita kekal selama-lamanya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam Yohanes 10 ayat 28. Nah, masuk dalam kerajaan surga ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang percaya yang menang, yang memperhidupkan tadi. Ya. Kalau masuk kerajaan Allah, kita hanya perlu percaya dan dibaptis. Ya. Dan apa yang kita percaya yaitu kita menerima hayat yang kekal. Ya. Kita disatukan dengan Allah Tritunggal di dalam baptisan. Ya. Dan itu kekal menjadi milik kita. Tetapi masuk dalam kerajaan surga perlu menjadi orang-orang yang menang. Yang keempat, ya, hayat yang kekal itu kita miliki sejak kita percaya pada zaman ini. Masuk dalam kerajaan surga itu ketika Tuhan datang kembali, ya, kita baru bisa memasukinya di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kelima, kita memperoleh hayat kekal melalui percaya. Ya. Kalau masuk dalam kerajaan surga, kita perlu apa? Perlu mengerjakan keselamatan kita menurut kehendak Allah. Yang keenam, ya, hayat yang kekal ini diberikan kepada kita orang berdosa yang bertobat. Kalau masuk dalam kerajaan surga, itu diberikan kepada orang-orang percaya yang menang. Ya. Saudara-saudari, yang terakhir, yang ketujuh, hayat yang kekal ini diperoleh melalui dibenarkan secara objektif di hadapan Allah melalui iman kita. Ya, di dalam Roma 5 ayat 1 juga ayat 9. Masuk dalam kerajaan surga diperoleh melalui kebenaran yang subjektif, yaitu kebenaran yang diperhidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bersandar, mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara-saudari, ya, maka kita melihat ya perbandingan kemudian di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, bagaimana orang percaya itu memperhidupkan, ya, hukum Taurat yang baru. Ya. Saudara-saudari, kita melihat ya bahwa di dalam ayat 21 dikatakan jangan membunuh. Siapapun yang membunuh dihukum. Ya. Kemudian di dalam ayat 22,
Ya. Dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, ya, di dalam hukum Taurat yang lama jangan membunuh. Ya. Di dalam hukum Taurat yang baru, yang di dalam Kristus, itu bukan hanya tidak membunuh, tetapi tidak boleh marah terhadap saudara, tidak boleh memandang rendah saudaranya, ya, tidak boleh mengata-ngatai saudaranya, dan perlu berdamai dengan saudara. Ya, di dalam ayat 23, ya, 24, ya, berdamai. Ya. Kemudian kita melihat di dalam ayat 27, ya, dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi di dalam hukum yang Taurat yang baru yang Tuhan katakan di dalam ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara-saudari, jangan berzina kalau melakukan perzinahan. Tetapi di dalam hukum Taurat yang baru, memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Lebih tinggi kan saudara-saudari? Ya. Kemudian di dalam ayat 4, ayat 33, ya. Bukan ayat 4 ya saudara. Kamu telah mendengar pula yang difirmankannya kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudari, di sini jangan bersumpah palsu. Tetapi di dalam hukum Taurat yang baru, jangan sekali-kali bersumpah demi apapun. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Lalu ayat 38 mengatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi di dalam ayat 39 Tuhan mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan ya siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudari, ini adalah hukum Taurat yang baru, yang lebih tinggi. Inilah yang dikatakan Tuhan bahwa Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya, bahkan menyempurnakannya, bahkan menambahkan yang lebih tinggi daripada hukum sebelumnya. Di dalam ayat 43 juga dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudari, ya, betapa berbedanya ya, hukum Taurat lama dengan hukum Taurat baru di dalam Kristus. Kita memiliki hukum yang lebih tinggi dengan moral yang lebih tinggi. Nah saudara-saudari, kalau kita melihat ini, bagaimana hukum Taurat yang lama aja manusia tidak bisa memenuhinya. Paulus saudara-saudari di dalam Roma pasal 7, bagaimana dia sebagai seorang manusia memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tetapi saudara-saudari, dia mengatakan ada hukum satu hukum yang tidak bisa dia ikuti atau dia penuhi, yaitu jangan mengingini. Nah saudara-saudari, hukum Taurat lama saja seorang Paulus
orang yang giat bergairah di dalam perjanjian lama tidak bisa memenuhi. Apalagi dengan hukum yang baru, yang lebih tinggi. Kalau tadi dikatakan jangan membunuh, Tuhan tambahin lagi. Bukan hanya jangan membunuh, tapi tidak boleh marah. Jangan berzina, tapi Tuhan tambahin lagi lebih tinggi. Setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Saudara-saudari, ini jelas lebih tinggi. Jangan bersumpah palsu. Malah di sini dikatakan jangan sekali-kali bersumpah demi apapun. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, dari sejak mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Tuhan mengatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Saudara-saudari, bukankah ini hukum yang lebih tinggi? Maka kita perlu melihat kesimpulan dari perkataan Tuhan. Kalau kita melihat hal ini, saudara-saudari, hukum yang lebih tinggi, kita akan merasa lebih berat. Tetapi Tuhan mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Saudara-saudari, ketika Tuhan mengatakan sama seperti Bapamu, saudara-saudari, di dalam diri kita tidak mungkin sempurna. Tetapi karena kita memiliki hayat Bapa, maka kita bisa sempurna. Saudara-saudari, karena hayat Bapa inilah yang membawa kita ke dalam kesempurnaan. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Saudara-saudari, kita harus ingat bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu dikatakan bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Bukan pula dikatakan untuk orang-orang percaya yang banyak atau yang berbondong-bondong. Tetapi saudara-saudari, perkataan Matius pasal 5 ini dikatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu orang yang hanya dalam hidupnya menginginkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki hakiki umat kerajaan. Mereka memiliki pengaruh sebagai garam dan terang. Maka saudara-saudari, umat Allah ini yang memiliki hayat Bapa, anak-anak Allah ini diberikan hukum yang baru dan yang lebih tinggi. Karena itu saudara-saudari, menjadi sempurna itu bukan masalah kita ini sanggup atau tidak, melainkan ini adalah masalah pertumbuhan hayat Bapa yang kita miliki. Saudara-saudari, bagi anak-anak Bapa, menjadi sempurna itu adalah masalah waktu. Ya. Setiap orang-orang yang percaya, anak-anak Allah, cepat atau lambat, pasti akan menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga. Ya. Saudara-saudari, anak-anak Allah atau anak-anak Bapa ini yang bertumbuh dengan baik akan lebih cepat menjadi sempurna. Tetapi mereka yang kurang bertumbuh di dalam hayat, yang hidup menurut kesukaannya sendiri, itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menjadi sempurna. Saudara-saudari, maka menjadi peringatan bagi kita, bila di zaman ini kita belum juga sempurna, maka Bapa tetap
akan menyempurnakan kita di zaman yang akan datang, yaitu di dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Menjadi sempurna itu pasti, saudara-saudara. Tetapi bila manakah kita ini menjadi sempurna, itu ditentukan oleh cepat atau lambatnya kita bertumbuh di dalam hayat. Nah, saudara-saudari, pertumbuhan hayat kita ini bukanlah perbaikan luaran atau tingkah pola kita, perbuatan kita, tetapi bertumbuh ini adalah bertambahnya unsur ilahi, unsur Allah di dalam kita. Bertumbuh itu artinya Allah bertambah di dalam kita dan kita semakin berkurang. Karena itu, saudara-saudari, bertumbuh itu jalannya adalah kita makan. Maka di dalam Yohanes 6 ayat 57 mengatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga dikatakan barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi saudara-saudari, untuk bertumbuh di dalam hayat, kita perlu makan, kita perlu minum firman, yaitu diri Allah sendiri. Ya. Melalui apa? Melalui membaca firman dan berdoa dengan firman itu di dalam roh kita. Jadi saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita disatukan dengan doa di dalam roh. Maka itulah makan. Sama seperti kita makan, makanan masuk ke dalam mulut kita dan ditampung di dalam lambung kita, kemudian menjadi disebar ke dalam seluruh tubuh kita, membuat kita bertumbuh. Yang kedua, kita perlu memiliki kebiasaan, yaitu memanggil nama Tuhan. Ketika kita memanggil nama Tuhan, berseru nama Tuhan, maka rohnya akan memenuhi kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, di sana siapapun mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu karena oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudari, kita harus membuat diri kita dipenuhi oleh roh itu melalui berseru kepada nama Tuhan. Yang ketiga, setelah kita membaca dan berdoa dengan roh, kita berseru nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup menurut roh. Saudara-saudari, Roma 8 ayat 4 itu mengatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 25, hiduplah oleh roh. Baiklah kita yang hidup oleh roh itu dipimpin oleh roh. Ini akan membuat kita memenuhi tuntutan, permintaan dari hukum Taurat yang baru, yang kerajaan di dalam kerajaan surga yang lebih tinggi. Maka menikmati firman dan roh itu adalah rahasia bagi kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita yang memiliki hayat Bapa, roh di dalam roh kita bisa memperhidupkan melalui membaurkan roh itu dengan roh kita. Maka kita akan hidup menurut roh, dipimpin oleh roh. Maka kita akan mewarisi Allah sepenuhnya di dalam kita, baik di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, maupun di dalam tubuh kita yang fana diubah menjadi tubuh mulia. Maka kita akan sempurna sama seperti Bapa sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus
memberkati kita semua dan menyertai kehidupan kita sehari-hari. Amin.